Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aina? Labas. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah wan Nafi'ah li Syekh Sayyid Ahmad ibn Zain Al-Alawi Al-Habashi rahimahullah. Mutawaffa sana 40 wa 100 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Taib jayyid nasa? Jayyid syarh al-barqiyah jayyid. Nah, kemarin ada yang tertinggal ya. Kemarin masalah al-Islam. Baik. Berapa sabi? Au nuwasil awalan, kita selesaikan dulu ini ya. Karena sudah setengah paragraf ya, sudah setengah pembahasan. Nah, nanti kita balik ke situ arkanul Islam. Qala rahimahullahu taala, setelah menyebutkan beberapa hal ya, mu'taqad yang berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ya sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh apa? Seluruh makhluk. 6. Ini keimanan yang berkenaan dengan Rasul, ya, terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasul yang diutus kepada kita. Iya. Kita harus mengimani bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ya, dengan tentunya hal yang ma'ruf tentunya. Siapa yang mengingkari ini maka dia kafir. Allah mengutus kepada kita sayyid kita sebagaimana sabda Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Dan juga ucapan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina ya, wa khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna tulan wa a'zamuna fadlan. Engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, putra dari sayyid kami ya, kemudian yang terbaik di antara kami dan putra yang terbaik di antara kami. Disebutkan pujian-pujian. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahziyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, wahai sahabatku, silakan kalian puji saya tapi jangan berlebihan. Ini semua pujian berlebihan, tapi isbatnya intinya Nabi SAW tidak mengingkari asal apa? Penggunaan sayyid kepada diri beliau. Beliau hanya mengingkari berlebihan. Dan tentunya penggunaan sayyid kepada beliau min babil adab, bukan termasuk bentuk berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai sini? Mengutus sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Muhammad, nama beliau disebutkan dalam tarikh bahwa di kitab-kitab sebelumnya disebutkan bahwa Nabi yang terakhir ini namanya Muhammad. Karena itulah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada sejumlah orang, ya tidak banyak, sejumlah orang mungkin 4 atau 5 orang yang namanya Muhammad. Sudah ada orang sebelum Nabi Muhammad SAW yang bernama apa? Muhammad, karena mereka membaca di kitab-kitab terdahulu bahwa Nabi terakhir namanya Muhammad. Mereka berharap, maka mereka memberikan nama anak mereka Muhammad. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwa nama Muhammad ini diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Abdul Muttalib, kakek beliau. Ilham artinya dimasukkan dalam hatinya tiba-tiba gitu, mau memberikan nama Muhammad. Ya, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muttalib.
kakek beliau agar memberikan cucunya ini, memberikan nama kepada cucunya dengan nama apa? Muhammad. Iya. Dan Muhammad, apa maknanya Muhammad? Hah? Iya, dari kata Mahmud. Asal Mahmud apa? Yang dipuji. Ya, sampai sini. Cuman di sini lebih banyak hurufnya ditasydid, Muhammad. Ya, Muhammad yang dipuji. Ketika hurufnya lebih banyak, maka apa? Maka menunjukkan makna yang lebih dalam. Iya. Dalam kaidah dalam ilmu sharaf ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bahwa lebih banyak huruf menunjukkan maknanya lebih dalam. Maka Muhammad yakni orang yang sangat terpuji. 6. Abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat yang mulia digabungkan jadi satu. Abduhu dan rasul. Ya. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Beliau hamba maka tidak boleh disembah. Beliau hamba Allah maka tidak boleh disembah, dan beliau rasul maka tidak boleh didustakan. Kepada siapa diutus? Kepada semua makhluk. Semua makhluk. 6. Taib, siapa makhluk di sini? Apakah mencakup malaikat? Mencakup benda-benda mati? Ya. 6. Tentu saja yang dimaksud dengan makhluk di sini bukan makhluk secara umum. Jelas sampai sini? Ya, bukan makhluk, tidak semua makhluk. Ini ditafsirkan dalam hadis yang lain, bu'istu ilal aswadi wal ahmar. Saya diutus kepada yang apa? Yang kulit hitam dan kulit putih. Yani apa? Kulit hitam dan kulit putih. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Bu'istu ilan nasi kafah. Saya diutus kepada an-nas semuanya. Dan kata nas, al-insan ketika diitlakan maka mencakup dalamnya jin dan manusia. Iya. Al-insan ketika diitlaqkan dalam syariat maka mencakup jin dan manusia. Maka ini dimaksud dengan makhluk di sini. Jadi bukan kepada semua makhluk, tapi kepada jin dan manusia khassah. Ini dipertegas dengan kalimat setelahnya, li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Siapa yang butuh hidayah? Jin dan manusia. Malaikat tidak butuh hidayah. Maksudnya dalam artian ya, aslul hidayah dan kesempurnaan hidayah. Ya. Yang butuh diberikan hidayah adalah jin dan manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya tidak. Ya. Walaupun tentunya tidak diragukan, Nabi Muhammad SAW diutus untuk kemaslahatan semua makhluk. Malaikat mendapatkan manfaat darinya. Jin, tumbuh-tumbuhan, benda mati, hewan-hewan mendapatkan manfaat darinya. Tapi dalam artian diutus untuk menyuruh mereka beribadah, memberikan menjadi sebab datangnya hidayah kepada mereka, ini hanya khusus untuk siapa? Jin dan manusia. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ma'isyah di dunia. Ma'ad dari kata ada ya'udu, audan, ya, kembali, yakni hari akhirat, kampung akhirat, tempat kembali. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan Allah menguatkan beliau dengan mukjizat yang zahir, yang kelihatan, yang jelas, yang nampak, bukan mukjizat yang tersembunyi. Iya. Mukjizat ini termasuk bahasa yang bahasa yang ajam dalam istilah syariat. Tidak ada dalil-dalil ataupun tidak ada bahasa syariat yang menggunakan kata mukjizat untuk menggambarkan atau mensifati kejadian luar biasa yang terjadi melalui melalui tangan para nabi. Ya. Istilah yang lebih familiar atau istilah yang lebih dalam tanda kutip sesuai syar'i tentunya, ya, adalah al-ayah. Disebutkan tentang mukjizatnya Nabi Musa dalam Al-Qur'an disebutkan dengan apa? Ayat. Kemudian istilah yang lain juga yang masyhur yang digunakan oleh para ulama adalah dalailun nubuwah. Dalail apa? An-nubuwah. Seperti judul kitabnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau memberi judul kitab Dalailun Nubuwah.
Nah, dua istilah ini, dalailun nubuwah atau ayatun nubuwah, ini lebih aufak, lebih sesuai dengan lafaz syar'i dibandingkan mukjizat. Jelas? Ya, walaupun tentunya sudah dimaklumi yang dimaksud dengan mukjizat ini. Tapi ini ada pembahasan tersendiri, kita tidak bahas ya. Ala kulli hal, menamakan kejadian luar biasa melalui tangan para nabi dinamakan mukjizat terlalu sempit. Ya. Terus ada juga konsekuensi lain dibahas oleh para ulama dalam pembahasan akidah, tapi kita tidak singgung itu di sini, karena kita tidak membahas akidah secara khusus. Tapi intinya mukjizat itu kan dari kata apa? Dari kata ijaz. Ya, ijaz itu membuat yang lain lemah, membuat yang lain tidak mampu, ajaz. Dikatakan mukjizat karena makhluk jin dan manusia tidak mampu untuk membuat yang semisal dengannya. Tidak mampu untuk membuat yang semisal dengannya. Nah, menamakan kejadian luar biasa dengan mukjizat terlalu sempit. Kenapa? Karena tanda-tanda kenabian seperti keluar air dari jari jemari Nabi SAW, ya, terbelahnya bulan, bahkan Al-Quran itu sendiri tentu saja mukjizat terbesar. Menamakan itu sebagai mukjizat terlalu sempit. Kenapa? Karena tujuan dari mukjizat bukan hanya membuat makhluk untuk lemah mendatangkan semisal dengannya, bukan cuma untuk membuat mereka tidak mampu melakukannya. Ya, karena mukjizat artinya menantang orang dan tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Itu namanya mukjiz. Nah, tujuan diturunkannya, tujuan adanya tanda-tanda kenabian bukan sekedar mukjiz, tapi ada tujuan lain. Jelas? Misalnya menetapkan, menguatkan hati para nabi, ya, kemudian menguatkan hati para sahabat nabi, kemudian apalagi misalnya mengukuhkan kebenaran, mengokohkan kebenaran, ya, itu fungsi mukjizat. Karena itulah menamakan kejadian luar biasa itu dengan mukjizat terlalu sempit, karena bukan hanya itu fungsinya. Ya, kita sudah sebutkan bahwa istilah yang masyhur di kalangan ulama adalah dalailun nubuwah. Dalail an-nubuwah atau dikatakan ayatun nubuwah. Baik. Intinya kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai hamba dan rasulnya untuk memberikan hidayah kepada manusia, jin dan manusia, dan menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Aina Aidin? Wapar deh. Marid Aidin? Marid lain. Badal liqah bisa bil liqah. Hah? Rasulullah. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى, dan bahwa Rasulullah SAW jujur dan benar mengenai semua hal yang beliau kabarkan tentang Allah Ta'ala, semua yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala, minas sirati wal mizani wal hawdi wa ghairi dhalika minal umuril akhirati wal barzakhi wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imi. Kita wajib mempercayai semuanya terjadi, semuanya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan ini terjadi, ya, mengabarkan dari Allah, maka ini pasti terjadi. Misalnya umuril akhirah, kejadian-kejadian yang terjadi di akhirat berupa sirat, jembatan, mizan, timbangan, wal haud, telaga Nabi SAW dan selainnya. Ya. Al-akhirah wal barzakh, dikatakan yaumul akhir. Yaumul akhir itu diitlakan untuk apa? Untuk hari kiamat. Cuman yang dimaksud di sini umurul akhirah, yakni setelah kebangkitan. Dikatakan yaumul akhir karena itu yaum yang terakhir, tidak ada lagi lailah setelahnya, tidak ada lagi malam setelahnya. Ya. Wal barzakh, barzakh ini alam antara akhirat dengan dunia, dalam barzakh, pemisah. Apa yang terjadi di dalam barzakh? Wa min su'alil malakain, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, azabil qabri wa na'imih, demikian pula azab kubur dan nikmat-nikmatnya. yakni azab kubur bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dan nikmat kubur bagi yang mampu menjawabnya. Selanjutnya kata beliau, wa annal qur'ana wa jami'u kutubillahil munazzalah haqqun
wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Bahwa Al-Qur'an dan semua kitab suci, kitab Allah Ta'ala yang diturunkan, semuanya itu hak, benar. Malaikat, ini maksud dengan hak di sini apa? Hak, yakni betul-betul Allah Ta'ala yang menurunkannya, bukan dari Jibril, ya, bukan dari Lauhul Mahfuz. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berfirman dengannya, yang mengucapkannya. Itu hak. Atau kita juga bisa katakan, ya, ini kandungannya, kandungan Al-Quran, kandungan semua kitab suci yang terdahulu, semuanya hak. Yani kitab suci di zaman dahulu hak pada zamannya masing-masing, hak pada zamannya masing-masing. Wal malaikata hak, malaikat itu hak. Apa maksudnya malaikat itu hak? Malaikat betul-betul ada wujudnya, bukan cuman khayalan, bukan cuman, ya, seperti apa namanya keyakinan orang-orang ateis, orang-orang filosof yang mengingkari adanya malaikat. Malaikat ada betul wujudnya, asalnya diciptakan dari cahaya, punya sayap dan seterusnya, ada fisiknya. Wal jannata haqqun, surga itu benar. Apa maksudnya surga benar di sini? Hah? Surga ada apa maksudnya? Ada sekarang maksudnya. Surga ada sekarang sudah ada surga, itu maksudnya hak. Jadi mana hak di setiap poin ini berbeda. Ya, ini ada kesamaan secara umum tapi penekanannya berbeda. Jadi al-jannah wan nar haqqun, yakni surga dan neraka adalah betul nyata, yakni ada sekarang, sudah ada sekarang. Sekarang ini surga ada di langit dan neraka sekarang ada di bumi. Sekarang ada. Lihat sampai ini. Jadi bukan surga itu bukan oh nanti hari kiamat baru dicipta. Enggak, sudah ada sekarang. Sejak dari zaman Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam surga sudah ada. Sampai sekarang Nabi Adam, sampai sekarang surga ada di langit. Neraka juga sudah ada sekarang. Buktinya setiap orang yang dikubur, ketika ditanya Munkar dan Nakir dan tidak bisa menjawab, dihukum. Di antara hukumannya dibukakan lubang ke neraka, kemudian masuk masuk panasnya, racunnya neraka ke dalam kuburnya. Neraka sudah ada sekarang. Jelas itu mana hak? Ya, surga dan neraka hak, yakni betul-betul nyata, sudah ada sekarang, sudah dicipta dari dahulu, sudah dicipta. Bukan nanti belakangan, nanti sudah hari kiamat baru surga dicipta, baru neraka dicipta. Enggak, sudah ada sekarang. Dan kita harus meyakini semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW semuanya adalah hak, semuanya benar, tidak ada yang salah sedikit pun. Ajarannya Nabi Muhammad SAW semuanya benar, tidak ada satupun yang salah. Baik, ini selesai berkenaan dengan rukun al-iman. Ini secara umum, ya, usul iman, ya, ini pembahasan rukun iman. Beliau membahas tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kitab suci, ya. Baik, kita balik ke rukun Islam. Ini kemarin saya kelewat. Qala rahimahullahu ta'ala, arkanul Islam khamsah. Rukun iman ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang dimaksud dengan Islam di sini, ya. Salam. Kasih. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam dalam artian khusus, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, rukunnya Islam, rukunnya agama Nabi Muhammad SAW ada 5. Apa itu rukun? Rukun secara bahasa bermakna janibus syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang terkuat. Nah, kalau kita ini ruangan ini, yang mana namanya rukun? Nah, dia sudut-sudut ini, karena ini kan bagian yang terkuat, bukan dinding, bukan kalau ini kan sisi.
Ini rukun namanya. Kalau dikatakan Ka'bah ada 4 rukun, ada rukun Yamani, rukun Syami, ya kan? Sudut-sudutnya. Itu bermakna rukun. Janibus syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang terkuat. Kalau kursi, mana rukunnya? Nah, ini kaki-kakinya, ini yang terkuat ini. Iya, hilangkan satu kakinya, tidak kuat lagi. Jadi kalau kursi, rukunnya adalah kakinya. Meja, rukunnya adalah kakinya, kaki meja. Sementara rukun dalam istilah syariat apa itu? Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un minhu. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa ruknun wa huwa juz'un minhu. Sesuatu yang apa? Menentukan syahnya sesuatu dan ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Itu rukun. Jadi sesuatu yang menentukan syah tidaknya amalan, ya. Kita berbicara syariat ya. Sesuatu yang menentukan syahnya amalan dan ia merupakan bagian dari amalan tersebut. Ia merupakan bagian dari amalan tersebut. Jadi kalau dikatakan rukun Islam ada 5, berarti 5 ini yang menentukan Islamnya seorang syah atau tidak. Dan ia merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Qala rahimahullah arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Islam secara bahasa apa? Al-Islam, penyerahan diri. Adapun secara syarak ada beberapa definisi, cuman yang dimaksud di sini Islam adalah ya maja bihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam dalam artian khusus, semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Siapa yang masih hafal nasabnya Nabi Muhammad SAW? Saya lupa tadi kan. Mayafas. Ada. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Kim bin Ma'ad bin Lu'ay bin Ma'ad bin Ilyas. Ma'ad di belakang. Ma'ad di belakang. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, ya. Terus ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Ghalib ibn Fihr, ibn apa tadi? Abdullah ibn Abdul Muttalib, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Apa? Nasi saya kalau ditertib. Aba'u sayyidil wara ala rutab huwa ibn Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun apa? Aba'u sayyidil wara ala rutab huwa ibn Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay wa ibn Kilab bin Murratin Ka'bil Lu'ay wa ibn Kilab bin Murratun Ka'bil Lu'ay.
wa Ghalibun wa Fihrin ibni Malik wa Nadr qul Qinanatun kadzalik wa Mudharun nizaruhum qiyasu Khuzaimatun mudrikatun Ilyasu wa Mudharun nizaruhum qiyasu thumma ma'addun ba'dahu adnanu wa ba'da dzaka ikhtalafal ayyanu. Iya. Berarti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Manaf ibn Qusay. Ya. Iya, kemudian Ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana. Ya, ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Ya, kemudian ibnu Ma'ad ibn Adnan. Ya, itu yang di muttafaq, sepakat semua ulama sirah nasabnya sampai itu. Taib. Kata beliau rukun syahadat ada 5. Rukun mati Rasman. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ya, syahadat mengucapkan. Syahadat ini adalah rukun apa? Berupa qaul, syahadah. Bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taib. Ada berapa syarat syahnya seorang masuk Islam? Ada berapa? Nah, syarat syah Islam kam? Arba wa khamsa. Yang pertama baligh, akil, baligh. Kemudian ikhtiar, pilihan sendiri, tidak terpaksa. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian tartib, dan yang keenam mualah. Nah, ada 6. Kasih ke sini coba, bisa di taib. Syurutu islamin bila ishtibahi aqlun bulughun adamul ikrahi an-nutqu bisyahadataini wal wila wasadisu at-tartibu fa'lam wa'mala. Hafal ya. Syurutu islamin bila ishtibahi aqlun bulughun adamul ikrahi an-nutqu bisyahadataini wal wila wasadisut tartibu fa'lam wa'mala. Ada sebagian perbedaan, ada yang mengatakan syurutul Islam pakai alif lam, ada yang mengatakan syurutul Islam tidak pakai alif lam.
syurutu islamin bila ishtibahi, aqlun bulughun adamul ikrahi, an-nutqu bisyahadataini wal wila, wassadisut tartibu fa'lam wa'mala. Ini syarat syah masuk Islam. Ada 6. Baik. Ya, saya mau dipercepat tulisannya. Terlama. Syurutu islamin bila ishtibahi, syarat-syarat Islam tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Ini tanpa ada istibakan samar ya, tiada kesamaran. Ini syarat Islam bila istibah ya, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran dalam hal syarat Islam. Syarat yang pertama aklun, berakal. Orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz tidak syah masuk Islamnya. Anak kecil agama lain ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak syah selama dia belum akal, dia tidak berakal ya. Orang gila mengucapkannya juga tidak syah. Orang gila agama lain mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak syah. Yang kedua buluk, balik. Balik. Ada anak kecil Kristen misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum balik, apa hukumnya? Muslim? Tidak. Dalam artian dia tidak diperlakukan seperti hukum-hukum apa? Hukum kaum muslimin. Dalam artian kalau dia balik, dia wajib mengucapkan kalimat syahadat lagi. Bukan maksudnya begini, oh tidak boleh masuk Islam, belum syah, anak kecil. Ya, kalau dia sudah mumayyiz, rasa sampai sini. Kalau dia sudah mumayyiz, kemudian misalnya dia mau mengikuti ajaran Islam, silakan gitu. Tidak ada masalah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengikuti ajaran Islam, sholat dan tidak mengikuti lagi agama lain sebelumnya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Cuman untuk dia dihukumi, ya mendapatkan hak-hak sebagai Muslim, jelas sampai sini? Ya, dihukumi syah keislamannya secara hukman, kita katakan kamu syahadat lagi setelah balik. Syahadat lagi setelah apa? Setelah balik. Yang ketiga adamul ikrah, tidak boleh terpaksa. Adamul ikrahi, orang yang dipaksa masuk Islam tidak syah Islamnya. Orang yang terpaksa masuk Islam tidak syah Islamnya. Kecuali 2 orang. 2 orang biar dipaksa syah Islamnya. Yang pertama kafir al-harbi, dan yang kedua kafir kafir murtad. 2 orang ini biar dipaksa, kalaupun terpaksa dia masuk Islam, syah Islamnya. Seperti siapa kisahnya Usama bin Zaid itu yang ketika mau dibunuh ya, orangnya mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian dibunuh. Kata Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia takut terpaksa gitu. Nabi tetap menyalahkan, menunjukkan apa? Kafir harbi kalaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dibunuh, bukan ridho, tapi terpaksa, maka hukumnya apa? Syah. Ini dia mendapatkan hukum Islam. Demikian pula murtad. Ada orang Islam murtad, ini ditangkap oleh pemerintah, disuruh masuk Islam kembali. Kalau tidak mau, dihukum mati. Kalau dia tidak mau apa? Dihukum mati. Nah sekarang, kalau dibilang kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan dihukum mati. Dia takut mati, akhirnya dia kembali kepada Islam. Terpaksa karena takut mati. Ini hukumnya apa? Syah. Syah masuk Islamnya. Nah, adapun kafir yang lain seperti kafir dhimmi, musta'man, musta'min, mu'ahid, ini semua tidak boleh dipaksa. Boleh dipaksa. Orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin
ya, 6, atau mengikat perjanjian damai kaum muslimin atau yang ya semacamnya, maka ini tidak boleh dipaksa masuk Islam. Kapan mereka dipaksa masuk Islam? Tidak syah. Kalau mereka terpaksa. Jelas? Jadi tidak boleh ada paksaan dalam agama. Makanya ayat itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, itu berlaku pada 3 jenis orang kafir itu. Enggak berlaku pada 2 orang ini. Sudah sampai sini? Demikian penafsiran para ulama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, yakni untuk 3 jenis orang kafir itu. Ya. Nah, ini yang apa? Tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa beragama. Tapi ada pun 2 jenis orang ini, harbi sama murtad, wah, harus. Opsi mereka, kamu jadi kafir yang maksum atau masuk Islam. Kalau tidak mau diperangi, kan begitu. Kalau harbi. Nah, murtad sama, masuk Islam kembali, kalau tidak dihukum mati. Nah, kalau keduanya masuk Islam terpaksa, syah keislamannya. Ya, jadi ini 2 pengecualian. Syarat berapa sekarang? Ke mana? 1, 2, 3. Yang keempat, an-nutqu bisyahadataini wal wila. Syarat sah masuk Islam yang keempat adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh salah satunya. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak syah. Atau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, juga tidak syah. Harus mengucapkan dua-duanya kalau masuk Islam. Dan tentunya mengucapkan di sini bagi yang mampu. Adapun yang bisu, maka dia cukup berisyarat dengan isyarat yang difahami. Kan ada bahasa isyarat ya. Kalau ada orang bisu berisyarat, kemudian kita tanya pakarnya, pakar isyarat, apa itu maksudnya? Oh, dia 2 kalimat syahadat. Ya sudah, syah. Adapun orang yang tidak bisu, jelas tidak mau mengucapkannya, maka dia bukan muslim. Hatta walaupun dia sholat, ya, dia sholat, dia zakat, dia ke masjid, dia ini, tapi seumur hidupnya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Tidak pernah. Semua zikir-zikir yang lain dibaca, subhanallah, alhamdulillah, ya. Tapi 2 kalimat syahadat tidak pernah dibaca, maka dia bukan muslim. Dia bukan apa? Muslim. Walaupun dia membaca Al-Quran sekalipun. Baik. Berikutnya wal wila. Apa itu wila? Mualah. Apa artinya mualah? Beriringan. Habis ini langsung itu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tidak dipisah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dipisah dengan diam yang lama atau diam yang sebentar dengan niat untuk memutus hubungan keduanya, atau dipisah dengan kalimat ajnabi yang tidak ada hubungannya dengan apa? Proses masuk Islamnya. Misalnya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu dia ngobrol lain, baru nyambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak syah. Jelas ya? Harus mualah. Jadi habis asyhadu an la ilaha illallah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun ada jeda seperti menarik nafas, ya, atau misalnya membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak ada masalah karena masih berhubungan. Kemudian as-sadisu was-sadisut tartibu. Rukun yang ke-6, syarat syahnya yang ke-6 yaitu tertib, harus berurut. Apa artinya berurut? La ilaha illallah dulu, asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang membalik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak syah Islamnya. Harus tertib. Syahadat tauhid dulu, baru syahadat kerasulan. Fa'lam wa'mala. Fa'lam, ketahuilah, wa'mala, dan amalkanlah. Baik. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengucapkannya dengan syarat-syarat yang disebut ya. Ya, tidak ada gunanya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Wa iqamus salati wa ita'uz zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa saumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Baik, sudah disebutkan tadi orang yang tidak mengucapkan syarat bukan muslim. Menegakkan salat, akan diterangkan nanti tentang salat pembahasannya. 6.
Yang butuh dibahas di sini adalah siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, dia tidak sholat zuhur karena mengatakan sholat zuhur tidak wajib, sunnah saja, maka dia kafir, keluar dari Islam. Atau dia ragu-ragu, ini sholat zuhur wajib atau sunnah sih, ragu-ragu dia, ini kafir, keluar dari Islam. Ya, kenapa? Karena yang seperti ini maklum minad dini bil darurah, semua orang tahu, bahkan orang luar Islam saya tahu sholat zuhur itu wajib gitu. Apalagi orang Islam kan begitu, tidak boleh ada orang tidak tahu di sini, tidak dikasih uzur. Taib. Adapun meninggalkan sholat karena malas namun tetap meyakini kewajibannya, maka ini dosa yang sangat besar yang mendekatkan dia kepada kekafiran. Mendekatkan dia kepada kekafiran. Ya, menurut jumhur al-ulama ini dosa besar yang mendekatkan dia kepada kekafiran. Walaupun sebagian ulama seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan kafirnya. Karena itulah harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dan keislaman kita menjadi sesuatu yang diperselisihkan. Ini orang masih muslim atau apa? Tidak gitu. Nah, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya yang akan datang. Ya. Sama meninggalkan zakat karena mengingkari wajibnya, ini mengeluarkan dari Islam. Makanya Abu Bakar Siddiq memerangi apa? Memerangi mani zakat di zaman beliau, karena mereka mengingkari wajibnya zakat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Diperangi, dihukumi murtad oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Adapun meninggalkan zakat karena malas, karena pelit, kikir, maka ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Dan perhatikan, meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan zakat karena kikir, ini wajib diqodok ya. Wajib diqodok. Berapa sholat dia tinggalkan, dia wajib kerjakan semua sholat yang dia tinggalkan. Berapa tahun dia tidak keluar zakat, dia wajib keluarkan zakat untuk berapa tahun yang ditinggalkan tersebut. Wajib. Bukan berarti berdosa berarti sudah gugur, enggak, tetap wajib dikerjakan. Salat yang dia tinggalkan wajib dikerjakan walaupun itu sudah lama. Zakat juga demikian. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan ini juga sama. Kalau dia ingkari wajibnya Ramadan, kafir. Puasa Ramadan maksud saya. Kalau dia tidak puasa karena malas, ya berdosa besar. Dosa besar, dan wajib mengqadha semua puasa yang ditinggalkan karena malas. Yang terakhir, yang kelima, rukun Islam yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Ka'bah, al-bait yani al-Ka'bah. Haji ke Ka'bah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Baik mampu istita'a itu bin nafs, dirinya yang mampu, atau istita'a bil ghair, yani saya tidak mampu tapi ada orang mampu, saya bayar dia, saya kasih uang kepadanya, saya wasiatkan kepadanya, dia hajikan saya. Itu masih dianggap mampu juga, namanya istita'a bil ghair, mampu atas bantuan orang lain. Atau istita'a bin nafs, mampu dirinya sendiri. Nah, ini dua-duanya wajib haji. Ya, dua-duanya wajib haji, baik yang mampu dengan sendirinya atau mampu dengan bantuan orang lain. Akan diterangkan nanti. 5 rukun Islam ini wajib dikerjakan ma'al ikhlasi wat tasdiq, disertai dengan keikhlasan dan pembenaran. Ikhlas dalam mengerjakannya 5 rukun ini. Ikhlas yakni lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, dan seterusnya, mendapatkan sorga. Ikhlas. Wa tasdiq, dan kita benarkan, ya, kita benarkan kelima rukun Islam ini. Ikhlas dan tasdiq. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Siapa yang tidak ikhlas dalam mengamalkannya, maka dia munafik. Seperti keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang munafik di zaman Nabi SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji juga ikut, tapi tidak ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena takut dibunuh. Orang munafik.
Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Dan siapa yang tidak membenarkan kelima rukun Islam ini dengan hatinya, maka dia kafir. Ini tadi, mengingkari kewajibannya, dia kafir. Kalau dia mengingkari kewajiban berarti kan apa? Tidak membenarkannya. Tidak apa? Membenarkannya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan atau pengantar i'tiqadiyah berkenaan dengan rukun Islam dan rukun al-iman. Selanjutnya insyaallah taala akan masuk pada pembahasan al-wudu. Nah, naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.